Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Kali ini kita akan melanjutkan analisa yang tadi pagi. Kemudian siang harinya kita sempat untuk membahas beberapa waktu. Kita sempat membahas fundamental yang dirilis jam 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita kombinasikan yang pagi, dilanjutkan dengan dinamika market sampai siang, yakni jelang rilis berita jam 21. Dari perjalanan satu hari itu, tibalah saatnya kita menemukan market yang cukup ramai, market yang cukup ekstrim pergerakannya, yaitu di jam Amerika dan Eropa. Di mana jam Amerika dan Eropa ketemu, kemudian di situ akan terjadi permintaan dan penawaran yang luar biasa. Karena itu kita nanti bisa melihat dan membaca seperti apa bedanya dengan yang di pagi hari maupun di siang hari. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini adalah hari Jumat 12 Juni 2020, artinya akhir pekan. Karena itu market akan bergejolak. Biasanya ini terjadi di hari-hari jelang penutupan, yaitu kalau tidak Kamis, Jumat. Selalu banyak trader di dunia ini kolaps atau MC di hari Kamis dan Jumat. Ini mungkin tidak semuanya, tetapi kebanyakan di hari Kamis dan Jumat itu banyak yang mengalami loss panjang, bahkan MC di sana. Kenapa? Karena hari Kamis market rame-ramenya, kemudian hari Jumat ini market segera tutup, ya, sehingga ibaratnya mau yang jualan juga segera dilepas, yang beli juga segera diselesaikan. Ya, jangan sampai setelah nanti tutup market, hari Seninnya ada gap yang menganga cukup lebar, dan ini membahayakan transaksi kita, membahayakan ketahanan kita ketika perhitungan kita tidak matang di sana. Ya, kecuali kita menggunakan lot kecil, modal besar, jangka panjang. Kita bermain jangka panjang. Tetapi ketika kita menggunakan trading yang jangka pendek, maka ini akan sangat membahayakan tentunya. Baik, akan saya ulas sekilas, akan saya review sebentar yang pagi tadi saya sampaikan. Pertama, ketika kita mau menganalisa dengan cepat, tentu kita ke time frame D1 daily. Ya, tadi kita mulai atau kita analisa pada hari ini adalah pasangan pound sterling dan US dollar, GBP USD. Ya. Di pagi hari tadi sudah saya sempat berikan analisa. Kemudian seiring perjalanan waktu seperti apa, inilah yang terjadi. Ya, saya akan ulang sebentar. Jadi ketika kita menganalisa awal, lihatlah di sana daily-nya, time frame daily. Walaupun kita bermain dengan jangka pendek, tetapi selalu lihatlah di time frame daily-nya. Seperti apa candle yang terbentuk di sana.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika tren naik kuat, kemudian di ujung-ujungnya sudah mulai lemah, ya mulai dari sini sudah ada penolakan, kemudian candle berikutnya atau di hari berikutnya ini sudah ada kekuatan seller juga, walaupun masih ditutup dengan volume buy yang mendominasi, ya, tetapi minimal ada kekuatan sell yang muncul di sana. Berikutnya di hari berikutnya, di hari selanjutnya atau candle selanjutnya, market akan mencoba untuk kembali lagi melanjutkan trennya. Ya, tetapi sebelum melanjutkan tren yang ada di sana, market terlebih dahulu dia menunjukkan kekuatan sellernya. Ini kekuatan seller yang luar biasa. Artinya apa? Artinya ada kekuatan sell yang muncul luar biasa di sana. Walaupun pada akhirnya ditolak oleh buyer, ya, dan ditutup dengan volume warna hijau, tetapi jangan lupa di sana tutupannya kecil sekali. Ya. Kemudian seller sudah pernah melewati area-area di sini atau pernah mencetak harga ini. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Artinya kekuatan buy sudah mulai lemah di sana. Kekuatan sell sudah mulai muncul. Berikutnya di hari berikutnya atau candle berikutnya, buyer masih mencoba untuk melanjutkan trennya. Ini terbukti sudah sampai di puncak di sini. Kemudian ditolak oleh seller lagi. Walaupun berakhir dengan volume warna hijau, tetapi jangan lupa di sana penolakan seller sangat besar. Ya, bahkan lebih panjang penolakannya daripada tutupannya. Ya, tadi pagi sudah saya jelaskan, kita bisa perkecil untuk melihat apakah akan bergerak naik ataukah turun. Nah, kita lihat adakah resisten terdekat di sana. Ternyata resisten terdekat kalau kita merujuk pada rejeksi, maka ada di sini. Tetapi harus diingat dari perjalanan berhari-hari itu, adakah pergerakan atau ring yang panjang. Ternyata hanya sampai gini, besarnya hanya segini. Artinya kalaupun bergerak, ya tidak beda jauh dari pergerakan terpanjang di beberapa hari yang sudah lewat. Ya, karena itu saya mengambil titik resisten yang di ujung rejeksi yang ini tadi. Ya. Kemudian setelah ada rejeksi ini mengindikasikan betul-betul seller itu sudah kuat. Ya, walaupun belum maksimal, tetapi dari perjalanan candle hijau ini makin lama makin berkurang, makin lama makin lemah, makin lama makin ditolak, kemudian makin lama makin eksis sellernya, maka di situ bisa jadi area reversalnya. Ya, terbukti dari sinyal ini, ya, dari sinyal yang ada ini di hari berikutnya atau candle berikutnya betul-betul menampakkan kekuatannya, ya, kekuatan besarnya. Seller menampakkan kekuatan besarnya. Bahkan nyaris tidak ada perlawanan, nyaris tidak ada penolakan oleh buyer.
Ya, tadi pagi sudah saya jelaskan. Pagi tadi volume masih berwarna merah. Volume masih berwarna hijau. Artinya masih naik, mencoba untuk mengembalikan ke tren sebelumnya atau tren di beberapa hari terakhir, yaitu tren naik. Tetapi jangan lupa, saya ingatkan lagi, yang pertama area resistennya itu tidak dilewati oleh candle selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan candle merah atau red candle atau marubozu. Sehingga 3 syarat open posisi itu sebenarnya terpenuhi. Ya, apa syaratnya? Yang pertama yang ini di area resisten ini kembali. Kemudian ada terbentuk juga penguatan dari candle itu sendiri, yaitu red candle, candle panjang tanpa penolakan. Ya, dari perjalanan yang saya jelaskan tadi, sekilas kita akan menemukan gambaran flashbacknya ke belakang sebentar. Kita lihat perjalanannya makin lama makin berkurang, kekuatan makin lama makin berkurang. Kemudian sinyal sell sudah mulai muncul di sana, sinyal sell diperkuat di area merah ini, maka di candle selanjutnya tadi saya sampaikan akan banyak didominasi oleh warna merah atau seller akan mendominasi. Dan ini tadi pagi masih berwarna hijau, jadi belum merah. Ya, saya sudah sampaikan di awal akan didominasi oleh warna merah. Maka kita bisa ambil posisi di sana, di sini kalau kita menggunakan jangka yang medium dan panjang, kita bisa ambil posisi sell di sini. Kemudian bagaimana ketika tadi pas di atas tadi di pagi hari tadi sempat naik, jadi warna hijau tadi bisa ambil posisi di sana atau di bukaan di sini boleh. Bagaimana kalau masih naik? Ya, yang penting kita bisa memperhitungkan kadar toleransi kita sejauh mana. Ya, tentu masing-masing punya perhitungan. Ya, bisa dengan menggunakan pips, bisa menggunakan area-area titik support atau resistennya. Nah, kalau kita ngambil area resistennya tentu sangat jauh, terlalu jauh. Tadi sudah saya sampaikan 2000 lebih. Maka saya menentukan titik toleransinya di area merah ini. Jadi 1,2,1.26853 ini. Ya, terbukti siang hari tadi ketika naik ini tidak sampai menyentuh area toleransi kita. Jadi masih belum menyentuh, tidak rugi. Setelah ini dia kembali lagi. Nah, akhirnya dapat profit. Ya, karena itu trading ini tentu penuh dengan permainan logika, penuh dengan perhitungan secara matematis untuk menghitung tingkat resikonya. Betul terus kita pertimbangkan modalnya berapa, kemudian titik toleransinya berapa, area di mana saja yang kira-kira itu bisa masuk akal untuk kita pasang titik toleransinya. Sekali lagi, titik toleransi ini adalah untuk menghindari kerugian yang besar. Ya, titiknya atau tempatnya tidak harus di angka ini, di angka itu, tidak harus begitu. Yang penting kita bisa menentukan, kita bisa memperkirakan kekuatan kita, kemudian kita analisakan keikhlasan kita untuk melepas kerugian itu. Ya, karena toleransi itu identik dengan kerugian. Sejauh mana kerugian yang kita siap untuk lepaskan. Ya, kalau keuntungan kita bebas saja. Yang paling penting manajemen risiko adalah kerugian.
membatasi kerugian. Ya, ini masih berjalan sampai di mana kira-kira? Nah, kalau saya perkirakan di area rejeksi ini adalah titik supportnya. Ya, kalaupun bisa nanti tembus, berarti kita bisa perkirakan dari mana? Dari ring harian. Ring harian di beberapa hari terakhir atau di 1 minggu terakhir, cari yang terpanjang. Merah kemarin yang terpanjang. Artinya sekitar 1680-an. Berarti ketika sekarang berjalan 1400 masih berpeluang turun sekitar 400 lagi. Itu perhitungan secara ibaratnya secara gerambiangan atau secara visual kita untuk membayangkan ketika nanti betul-betul turun sampai di mana. Artinya kalau turun masih sekitar 400-an, berarti sekitar ini. Ya, sekitar ini. Coba kita praktekkan, kita buktikan besok pagi apakah di area ini nanti akan mantul atau breakout. Ya, cuma kalau menurut perhitungan saya area ini nanti akan ditolak lagi ke atas atau area-area supportnya. Ya, sambil kita nanti koreksi ketika nanti malam berjalan, tentu masih dinamis, masih ada bisa naik turun, tetapi saya membatasi area support di area ini. Ya, di area ini nanti kemungkinan besar akan balik ke atas lagi, walaupun tidak sampai habis. Kalau sudah malam begini tebel, kalaupun nanti berakhir pagi naik, misalkan naiknya pun tidak terlalu jauh, tidak sampai menghabisi merah. Saya pastikan tidak sampai menghabisi merah, apalagi malam juga tidak ada news besar. Kemudian langsung kita sambung teman-teman. Ini saya buka sudah di pagi harinya. Saya coba untuk pagi hari ini sudah market sudah ditutup sehingga kita bisa melihat hasil akhir dari analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini kenyataannya dia mantul lagi ke atas. Oke, seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan mulai dari pagi tadi sampai malam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak dari penjelasan ini. Silakan disebarkan ketika video ini betul-betul bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian kalau teman-teman mengira dan menganggap video ini tidak terlalu bermanfaat, silakan skip saja. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu mendukung channel kami di Wijaya Trading dengan cara klik like, subscribe, dan share biar kami tambah semangat untuk selalu dan selalu berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah, naik untung, turun untung.